Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa bulan yang lalu sempat trending tentang lagu Aisyah istri Rasulullah, sebuah lagu yang tentu sangat menyentuh hati. Terlebih apabila kita mengetahui tentang kedudukan Aisyah sebagai Ummul Mukminin dan tentunya Rasulullah SAW yang merupakan manusia paling sempurna di muka bumi ini. Keberadaan Aisyah sebagai istri Rasulullah SAW memiliki banyak sekali keistimewaan, bahkan jika hal itu dibandingkan dengan istri-istri Rasulullah SAW yang lain. Tentu jika dibandingkan dengan perempuan yang lain, kedudukan Aisyah jauh tidak bisa dibandingkan. Namun apabila dibandingkan dengan istri-istri Rasulullah yang lain, maka berikut 7 keistimewaan Aisyah yang ia ungkapkan sendiri dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Safwan. Aisyah berkata, "Ada 7 hal pada diriku yang tidak dimiliki oleh wanita manapun, kecuali yang diberikan oleh Allah kepada Maryam binti Imran. Demi Allah, aku tidak mengatakan ini sebagai kesombongan terhadap para sahabatku." Para sahabat yang dimaksud dalam hal ini yaitu istri-istri Rasulullah SAW yang lain. Ini menurut tafsir beberapa ulama. Lanjut, Aisyah mengatakan 7 hal itu adalah: 1. Malaikat Jibril pernah turun membawa gambarku kepada Rasulullah SAW. Itu terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, di mana dalam hadis tersebut Rasulullah SAW bersabda, "Aku melihatmu Aisyah dalam mimpiku selama 3 malam. Malaikat datang membawamu dengan mengenakan kain sutra putih. Malaikat itu berkata, 'Ini adalah istrimu.' Lalu kusingkap penutup wajahmu, ternyata itu adalah dirimu. Aku bergumam, seandainya mimpi ini datang dari Allah, pasti Dia akan menjadikannya nyata." Lanjut pada 7 keistimewaan Aisyah. Yang kedua, Aisyah mengatakan, Rasulullah SAW menikahiku saat aku masih berusia 7 tahun. Lalu aku diberikan kepada beliau saat berusia 9 tahun. Beliau menikahiku sebagai seorang gadis dan tidak ada seorang manusia pun yang menyamaiku. Yang ketiga, wahyu datang kepada Rasulullah SAW saat aku dan beliau dalam selimut yang sama. Subhanallah. Yang keempat, aku adalah orang yang paling beliau cintai. Yang kelima, ada ayat yang turun berkaitan dengan aku ketika umat ini hampir hancur. Yang keenam, aku pernah melihat Jibril dan tidak satu pun istri Rasulullah SAW selain aku yang pernah melihatnya. Yang ketujuh, Rasulullah SAW wafat di rumahku tanpa ada seorang pun yang menemani selain aku dan malaikat. Subhanallah. Beberapa ulama menggambarkan Aisyah sebagai wanita yang jujur, setia, tulus, pencemburu, dan terhormat. Pernikahan antara Rasulullah SAW dengan Aisyah terjadi pada bulan Syawal tahun 11 setelah kenabian, tepatnya 2 tahun 5 bulan setelah peristiwa hijrah, serta setahun setelah Rasulullah SAW menikah dengan Zaudah bintu Zam'ah.
Meskipun disebutkan dalam beberapa riwayat bahwasanya Aisyah diserahkan kepada Rasulullah SAW pada usia 9 tahun, namun dalam beberapa riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Aisyah berbulan madu dengan Rasulullah SAW tidak kurang dari 12 tahun dan tidak lebih dari 15 tahun usia beliau. Bahkan ada yang mengatakan beliau berbulan madu setelah Aisyah akil baligh, yaitu di usia yang ke-15 tahun. Aisyah memang merupakan satu-satunya seorang gadis yang dinikahi oleh Rasulullah SAW. Salah satu hikmah dari pernikahan antara Rasulullah SAW dan Aisyah ialah untuk menghapus persepsi tentang orang-orang Quraisy pada masa itu atau orang-orang Arab yang mengatakan bahwasanya ketika ada dua orang sahabat sudah berteman dekat, maka selayaknya mereka adalah saudara. Saudara di sini bahkan mereka sudah dianggap sebagai saudara kandung dan berlaku hukum-hukum saudara kandung dalam tradisi masyarakat Arab pada saat itu. Jadi ketika Rasulullah SAW datang untuk melamar Aisyah kepada Abu Bakar, pada saat itu Abu Bakar sempat mempertanyakan apakah hal semacam itu halal. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dari Aurah, Rasulullah SAW disebutkan Rasulullah SAW datang kepada Abu Bakar untuk melamar Aisyah. Lalu Abu Bakar berkata, "Sesungguhnya aku ini saudaramu." Nabi Muhammad SAW kemudian menjawab, "Iya, engkau saudaraku dalam agama Allah dan kitabnya, dan ia anak perempuanmu, itu halal bagiku." Rasulullah SAW secara tegas ingin memutus kesalahpahaman ini dan mengajarkan tentang hukum bahwasanya meskipun kita berteman dekat dengan seseorang, bukan berarti kita tidak bisa melamar anak dari orang tersebut. Nah, peristiwa ini secara tidak langsung ialah untuk memutus mata rantai persepsi masyarakat Arab pada saat itu, yaitu ketika dua orang sahabat ketika sudah berteman dekat maka selayaknya mereka adalah saudara kandung, dan hukum-hukum saudara kandung seolah-olah berlaku, padahal hal ini tidak di dalam ajaran agama Islam. Hal yang menarik lainnya, dalam syair lagu Aisyah istri Rasulullah SAW digambarkan bagaimana Aisyah bermain lari-larian bersama Rasulullah SAW. Ternyata peristiwa tersebut juga terabadikan dalam salah satu hadis riwayat Tabrani, di mana disebutkan suatu hari Rasulullah SAW berlomba lari dengan Aisyah dan Aisyah menang. Aisyah bercerita, Nabi Muhammad SAW berlari dan mendahuliku, namun aku mengejarnya hingga aku mendahulinya. Namun ketika badanku gemuk, Rasulullah SAW mengajakku kembali berlomba lari. Namun beliau mendahuluiku. Kemudian beliau mengatakan, "Wahai Aisyah, ini adalah balasan atas kekalahanku yang dahulu." Sebuah peristiwa yang menunjukkan tingkat keromantisan beliau bersama Aisyah. Ada juga dalam sebuah hadis riwayat An-Nasa'i,
Suatu hari, orang-orang Habasah masuk masjid dan menunjukkan atraksi permainan di dalam masjid. Lalu Rasulullah SAW memanggil Aisyah. "Wahai Humairah, apakah engkau mau melihat mereka?" Aisyah menjawab, "Iya." Maka Nabi berdiri di depan pintu, lalu Aisyah datang dan meletakkan dagunya pada pundak Rasulullah SAW. Ia menempelkan wajahnya pada pipi Rasulullah SAW. Lalu ia mengatakan, di antara perkataan mereka tatkala itu adalah Abul Qasim adalah orang yang baik. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Apakah sudah cukup, wahai Aisyah?" Ia menjawab, "Jangan terburu-buru, wahai Rasulullah." Maka beliau pun tetap berdiri. Lalu Rasulullah SAW kembali mengulangi pertanyaannya, "Apakah sudah cukup, Aisyah?" Namun Aisyah tetap menjawab, "Jangan terburu-buru, wahai Rasulullah SAW." Aisyah mengatakan, "Sebenarnya bukan karena aku senang melihat permainan mereka, tetapi aku hanya ingin memperlihatkan kepada para wanita bagaimana kedudukan Nabi Muhammad SAW terhadapku dan kedudukanku terhadapnya." Subhanallah. Mudah-mudahan sekilas tentang Aisyah yang kami buka dengan 7 keistimewaan Aisyah dan gambaran bagaimana beliau menjalin rumah tangga dengan Rasulullah SAW yang sedemikian romantis dan sedemikian menyentuh hati. Bagaimana Rasulullah SAW menjadi seorang suami yang sangat lembut, dan juga Aisyah yang tidak hanya mulia tetapi sebagai seorang istri, rupanya beliau juga sering sekali bermanja-manja kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pelajaran dan hikmah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.